Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratni dari jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan yang berjudul Filosofi tentang Hakikat Pendidikan. A. Hakikat pendidikan di masyarakat. Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun kerasanya. Agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya, pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan organis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Perkembangan pendidikan dewasa ini telah membuka arah baru pendidikan kemasyarakatan yang berbasis pada karakter manusia dan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, sepanjang sejarah, paham mengenai pendidikan di masyarakat tidak terlepas dari beberapa pemetaan, aliran paradigma. Pendidikan dari Giroux dan Aronowitz yang terbagi ada 3 aliran, yaitu paradigma konservatif, liberal, dan kritis. 1. Paham konservatif. Bagi kaum konservatif, ketidaksejajaran masyarakat merupakan suatu keharusan hukum alam, suatu hal yang mustahil dihindari, serta seakan-akan sudah menjadi ketentuan bagi mereka, bukanlah suatu hal yang harus diperjuangkan, karena perubahan akan membuat manusia lebih sengsara. 2. Paham liberalistik. Kaum liberal dan konservatif sama-sama berpendirian bahwa pendidikan adalah anti politik dan excellence haruslah merupakan target utama pendidikan. Kaum liberal beranggapan bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah 2 masalah yang berbeda. 3. Paham radikalistik. Pendidikan bagi kelompok ketiga ini merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi kalangan konservatif, pendidikan bertujuan menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal, pendidikan untuk perubahan moderat. Paradigma krisis menghendaki perubahan struktur secara mendasar dalam politik ekonomi masyarakat. Paradigma sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan wujud penyelenggaraan sistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam upaya pendidikan, langkah dalam merumuskan dan menegaskan kembali kerangka paradigma pendidikan tidak boleh terhenti dalam upaya mengembangkan pendidikan. Adapun pendidikan dalam paradigma Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat berakhlak mulia, bertakwa, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubungan dengan 3 unsur penting, yaitu 1. Kognitif sebagai pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Yang kedua, afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional terhadap bentuk perbuatan yang konkret. Itulah penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, NPM 0319011299. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ratni, yaitu hakikat pengembangan kurikulum pendidikan. Istilah kurikulum berkembang dengan berbagai arti. Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pengertian kurikulum
yang dianggap tradisional ini masih banyak dianut sampai sekarang, termasuk di Indonesia. Pakar pendidikan mendefinisikan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, Saylor dan Alexander merumuskan kurikulum merupakan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Smith, mengartikan kurikulum sebagai seperangkat usaha dan upaya pendidikan yang bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat. Anak didik dibina agar memiliki kemampuan menyesuaikan diri untuk menjadi bagian dari masyarakat. Baik. Selanjutnya, setiap kurikulum memiliki beberapa prinsip. Pertama, kurikulum senantiasa bertautan dengan nilai pendidikan yang dianut, misalnya berkaitan dengan norma yang terdapat dalam agama Islam. Kedua, bersifat holistik, integral dan universal, artinya memiliki kesatuan paduan dengan berbagai tujuan yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ideologi suatu negara. Tiga, keseimbangan, artinya mengarahkan pendidikan anak didik ke arah pendidikan jasmania dan rohania, duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual. 4. Marketable, yaitu mudah dan laku di pasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan bakat dan minat yang sepadan dengan kebutuhan anak didik. 6. Mudah diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan diarahkan sepenuhnya pada tujuan pendidikan. Oleh karena itu, semua komponen kurikulum harus berbasis visi dan misi lembaga pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kurikulum yang berbasis pada visi dan misi lembaga pendidikan merupakan kurikulum yang mengantarkan anak didik mencapai tujuan lembaga pendidikan yang mewakili pendidikan itu sendiri. H.M. Arifin mengemukakan keseimbangan antara metode dan tujuan pendidikan, artinya pertautan substansial antara metode, cara, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pada hakikatnya fungsi kurikulum pendidikan adalah 1. Sistem hidup yang menjadi tautan masyarakat sebagai anak didik. Kedua, alat dan bakal hidup di dunia. Ketiga, metode dan strategi menjalani kehidupan duniawi. 4. Sistem evaluasi diri, pengawasan diri alam menghadapi kehidupan. Selanjutnya, hakikat kurikulum ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa lembaga pendidik wajib menyajikan mata pelajaran dan menyajikan kepada anak didik dengan dasar-dasar moralitas dan falsafah yang baik dan benar. Dalam filsafat pendidikan, hakikat kurikulum adalah pola pembentukan karakter anak didik. Oleh karena itu, kurikulum akan membawa alam pikir anak didik menuju wujud yang baru dan berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Ulfi Fadila dengan NPM 0319012286. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi dari Saudari Ratni dan juga Saudara Haryanto. Selanjutnya di sini saya akan membacakan pada poin C, yaitu mengenai hakikat tujuan pendidikan berbasis fitrah manusia. Fitrah artinya adalah bersih tanpa noda dan dosa, baik dalam akal maupun nafsunya. Menurut Imanuddin Abdurrahim, manusia yang fitrah berarti manusia yang tend to be God or tend to be good,
Artinya, manusia yang fitrah berarti manusia yang cenderung pada kebertuhanan dan juga pada kebaikan. Dengan fitrahnya, manusia dapat mengembangkan kekuatan jiwanya untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat Tuhan yang telah menciptakannya. Dalam uraian lain, Arifin menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah, pendidikan merupakan sarana atau alat yang menentukan titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut dapat dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Islam Pasal 1 Ayat 4, yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia di jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, dalam pengembangan pendidikan yang dikaitkan dengan anak didik, perlu diperhatikan aspek-aspek yang penting untuk dikembangkan dari peserta didik. Nah, di sini ada 6 aspek, yaitu yang pertama aspek pedagogis, kedua aspek sosiologis, ketiga aspek filosofis, keempat aspek kultural, 5 aspek religiusitas, dan juga yang terakhir aspek pertumbuhan anak. Selanjutnya yaitu pada poin D, hakikat pengembangan metode pendidikan. Pengembangan metode pendidikan yang penting yaitu metode pendidikan berhubungan dengan alat-alat yang sangat penting untuk digunakan dalam pendidikan. Metode pendidikan juga merupakan bagian dari alat-alat pendidikan karena merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan, semua metode dan alat-alat pendidikan harus didasarkan pada visi dan misi lembaga pendidikan yang sudah disepakati. Perkembangan metode pendidikan berkaitan pula dengan pengembangan strategi pembelajaran, karena dalam strategi pembelajaran diterapkan berbagai teknik dan juga metode yang sesuai dalam proses belajar mengajar. Kemudian, dalam uraian mengenai pengembangan pendidikan, perspektif filsafat pendidikan ini dapat diambil suatu harapan rasional bahwa pendidikan dapat dikembangkan oleh setiap masyarakat yang peduli sepanjang tujuan pendidikan itu dapat diterapkan dalam kehidupan tanpa mengenal batas waktu. Harapan yang dimaksud tersebut bergantung pada kemauan dan juga keberanian masyarakat untuk mendukung pengembangan metode pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Banyak kata-kata yang kurang difahami, saya memohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.